Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengkaruniakan kepada kita nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tidak terhitung oleh manusia dan alat secanggih apapun, hasil karya otak manusia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghitung saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Fussilat ayat 51 dijelaskan bagaimana karakter manusia tersebut. Ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dirinya bahwa kenikmatan tersebut adalah hasil karyanya, hasil ciptaannya. Begitu sombongnya manusia pada saat itu ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika diberi musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat tangannya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar dilepaskan daripada musibah dan ujian di dalam hidupnya. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hatta sedikit apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan bukti daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan takwa kepadanya, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Salat serta salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita. Dengan bersolawat kepada beliau, kita akan duduk bersama dengan beliau nanti di akhirat dan menikmati minuman dari telaga Al-Kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meminum dari telaga Al-Kautsar itu, kita tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Diceritakan bahwa ada seseorang yang menutup kepalanya, menutup mukanya dan menyampaikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dipanggil orang tersebut dan duduk di antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini merasa iri. Kenapa orang yang menutup wajahnya ini mengagung-agungkan dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang menutup wajahnya tadi adalah orang yang sering berselawat kepadaku dengan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan kepadaku sehingga aku menyuruhnya duduk dekat denganku. Sungguh luar biasa. Di dunia ini kita akan duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nanti kita akan duduk bersama beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini, mari kita terus meningkatkan ibadah kita, memanfaatkan hari-hari terakhir Ramadan ini untuk melaksanakan amalia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan solat kita, tidak butuh dengan puasa kita, tidak butuh dengan sedekah dan infak kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mulia dan tidak menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala yang Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sesungguhnya amalia ibadah yang kita lakukan ini tidak lain adalah untuk diri kita, sebagai rasa syukur kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan ini yang sementara, yang singkat ini, dan untuk menghadapi kehidupan yang jauh lebih panjang dan lama, yaitu negeri akhirat yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita tingkatkan kualitas amal kita. Sekali lagi mari kita tingkatkan kualitas amal kita di akhir-akhir Ramadan ini. Kita mengajak
saudara-saudara kita, diri kita, agar terus memuliakan bulan yang mulia ini dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan puasa di dalamnya, dengan salatul lail, dengan infak dan sedekah kita. Kemudian di akhir Ramadan nanti kita mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri kita, untuk menyucikan nafsi kita, untuk menyucikan harta benda kita, untuk menyucikan sesuatu yang membuat kita akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan kita dari dosa dan noda. Sehingga apa? Dari kita menyucikan diri kita dari dosa dan noda maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini akan tentram dan plong guna menghadapi 11 bulan berikutnya pasca Ramadan ini. Mungkin itu sekedar nasihat dari Mada pribadi untuk diri Mada dan untuk yang mendengarkan apa yang Mada sampaikan ini. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.